Selamat datang di video edukasi tentang kebakaran di perpustakaan. Kebakaran merupakan salah satu bencana yang dapat terjadi di mana saja dan juga kapan saja. Salah satunya dapat terjadi di perpustakaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mencegah dan juga cara menangani kebakaran di perpustakaan. Oke, selanjutnya kita masuk pada penjelasan kebakaran. Kebakaran di perpustakaan dapat terjadi akibat beberapa faktor, yaitu seperti yang pertama adanya konsleting listrik. Konsleting listrik dapat menjadi faktor kebakaran karena adanya kondisi panas yang dihasilkan dan dapat memicukan api. Yang kedua, adanya percikan api yang berlebih dari peralatan elektronik. Dikarenakan bidang kontak tidak cukup dan arus listrik datang, maka kemungkinan kita melihat percikan api di steker. Hal ini mulanya normal, tapi jika kita melihat percikan api yang besar, maka dapat menimbulkan api. Yang ketiga yaitu pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Dari faktor tersebut, kebakaran juga dapat diperparah melalui yang pertama adanya kurang pengetahuan dari karyawan, yang kedua adanya ketidaksiagaan karyawan jika ada potensi kebakaran, yang ketiga adanya denah evakuasi yang tidak sesuai jalur atau jalur evakuasi terhalang, dan yang keempat yaitu gedung perpustakaan yang tidak memiliki sistem pemadam yang baik. Oke, baik, sekarang kita masuk pada identifikasi potensi penyebab kebakaran di perpustakaan. Baik, ada beberapa potensi penyebab kebakaran di perpustakaan, antara lain yang pertama adanya konsleting listrik. Konsleting listrik dapat terjadi akibat kabel yang rusak, stop kontak yang longgar, atau penggunaan elektronik yang berlebihan. Dan yang kedua adanya api yang terbuka. Penggunaan api yang terbuka seperti lilin, dupa, dapat memicu kebakaran jika tidak diawasi dengan baik. Yang ketiga, adanya bahan yang mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kertas, plastik, dan kain dapat menjadikan bahan bakar api jika tidak disimpan dengan benar. Dan yang keempat, adanya perilaku pengunjung. Perilaku pengunjung yang tidak bertanggung jawab seperti merokok di dalam perpustakaan atau membuang potong rokok sembarangan dapat menyebabkan kebakaran. Baik, selanjutnya kita masuk pada cara-cara penanganan pertama pada saat terjadi kebakaran di perpustakaan. Baik, jika terjadi kebakaran di perpustakaan, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu yang pertama adanya bunyikan alarm kebakaran. Mengapa kita harus bunyikan alarm kebakaran? Karena alarm kebakaran akan memberitahu orang-orang dalam perpustakaan bahwa adanya bahaya kebakaran dan mereka segera harus evakuasi. Dan yang kedua, adanya evakuasi. Segera tinggalkan perpustakaan melalui pintu keluar dan menuju tempat yang aman. Dan yang ketiga, hubungi pemadam kebakaran. Hubungi pemadam kebakaran sesegera mungkin untuk meminta bantuan pemadam kebakaran. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan standar kebakaran K3 di perpustakaan. Perpustakaan harus memiliki standar K3 kebakaran yang memadai untuk mencegah dan menangani kebakaran. Standar K3 kebakaran ini meliputi yang pertama yaitu pemasangan alat pemadam kebakaran. Alat-alat pemadam kebakaran harus dipasang di tempat-tempat yang strategis di perpustakaan dan mudah diakses. Yang kedua, pemeriksaan instalasi listrik. Instalasi listrik harus diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan yang dapat menyebabkan konsleting. Yang ketiga yaitu penyimpanan bahan yang mudah terbakar. Bahan-bahan yang mudah terbakar harus disimpan dengan benar di tempat yang aman dan jauh dari sumber api. Yang keempat yaitu pelatihan K3 kebakaran. Mengapa para staf harus mengikuti pelatihan kebakaran? Dikarenakan para staf perpustakaan harus dilatih karena agar bisa menerapkan K3 kebakaran di perpustakaan dan juga dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari penjelasan sebelumnya, dengan memahami cara mencegah dan juga cara menangani kebakaran, kita dapat menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain di perpustakaan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga perpustakaan dari bahaya kebakaran. Siang-siang mainin api, madamin api sama Mas Rusdi. Cukup sekian video kami kali ini, kami ucapkan banyak terima kasih.